Assalamualaikum Ustaz. Saya punya pengalaman pribadi. Beberapa waktu lalu saya menalak istri saya. Kemudian dalam talak tersebut saya menginformasikan via WhatsApp kepada walinya. Kepada siapa? Kepada kakaknya. Kemudian setelah beberapa lama kemudian saya diinformasikan ternyata talak saya menjadi 2. Apakah sah atau tidak? Kemudian karena nilainya 2 itu saya masih ragu karena saya tidak dihadirkan di situ untuk tabayun, dan pertanyaan turunannya, seberapa pentingkah tabayun itu? Baik, untuk naudzubillah, jangan mudah main cerai ya. Cerai itu guyonannya jadi. Seorang suami berkata kepada istrinya lalu berpura-pura, lalu berkata engkau aku cerai, jatuh cerai, guyonan. Jangan main-main urusan cerai. Dan ingat, cerai melalui surat pembahasannya. Cerai melalui surat, apakah surat itu namanya SMS kalau dulu surat beneran, atau SMS atau WA. Kalimat cerai yang diucapkan lewat SMS atau WA namanya kinayah, talak kinayah. Artinya kalau yang menulis tidak niat, tidak jatuh talak. Kalau niat jatuh. Jadi harus ditanya waktu Anda menulis niat atau tidak. Jujur antara Anda dengan Allah. Kalau Anda tidak meniat, ya tidak jatuh. Tapi syaratnya bunyinya memang engkau aku cerai. Kalau seorang suami tiba-tiba mengatakan di WA-nya, hei istriku engkau aku cerai, itu kalimatnya memang soreh, tapi melalui surat jadi kinayah. Itu dalam fikihnya. Jadi tolak itu ada 2, soreh sama kinayah. Kalau soreh itu terang-terangan langsung jadi, biarpun nggak pakai niat. Nggak pakai niat, guyonan tetap jadi. Tapi kalau kinayah tadi, kinayah itu adalah tidak terang-terangan, maka itu perlu niat. Seperti, hei istriku pulanglah ke rumah ibumu. Maksudmu apa sih bang? Ya maksudnya tak cerai, ya jatuh. Ya maksudnya pulang aja, besok saya mau pergi. Oh enggak. Jadi tergantung niatnya. Kalau niatnya mencerai, jatuh cerai. Baik, anggap saja niatnya mencerai, jatuh 1. Kemudian kok mentolak lagi yang kedua. Ingat, jika tolak yang kedua itu masih di masa iddah, belum keluar, maka jatuh 2. Jadi seorang wanita habis dicerai kok dicerai lagi, maka jatuh cerai yang kedua. Berbeda jika tolak keduanya itu setelah masa iddah selesai, nggak jatuh cerai yang kedua. Misalnya apa? Seorang suami mencerai istrinya, setelah masa iddah ditambah engkau aku cerai lagi, tinggal ngomong apaku kamu tuh kok nyerai aku, kan sudah masa iddah berlalu. Jadi yang menjadikan tambah bilangan tolak itu adalah jika seorang suami mencerai istrinya di masa iddahnya, atau mencerai istrinya yang belum tercerai atau sudah akad lagi. Jadi yang masih dalam ikatan cerai, maka cerai sah. Lalu aku mencerai orang lain kan aneh. Hei tetanggaku kok aku cerai ya, ya kan masuk. Jadi mencerai itu adalah hanya istrinya. Jadi seorang suami mencerai istrinya, tolak 1, baru tolak 1 ditambah, sekarang aku tolak 2, jatuh. Karena apa? Dia masih di masa iddah. Adapun haruskah seorang istri itu tahu kalau dia cerai? Oh enggak. Kalau bang ada seorang laki mengucapkan beneran di depan siapa saja, maka jatuh cerai. Kalau cerai nggak harus dia mengundang saksi, ada saksi untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu. Kalau memang betul mengucapkan, jatuh, selesai. Mengucapkan ke siapa saja sah. Aku cerai istriku, seorang ngomong kepada orang lain, jatuh. Kalau ada orang ngomong gitu. Baik, seperti itu. Jadi masalah tabayyun itu adalah untuk menyelesaikan permasalahannya. Nanti benarkah kamu mengatakan seperti itu? Kalau yang ngomong yang melakukan sendiri ya nggak perlu tabayyun. Oh, saya mencerai dengan WA. Kamu niat enggak? Ya niat. Terus habis itu tak cerai lagi kedua, jatuh enggak? Ya jatuh. Tapi kan mertuaku nggak tahu. Nggak ada urusan dengan mertuamu. Nah, itu. Cuman kami ingatkan sebagai seorang laki-laki, jangan senjatamu mencerai. Laki-laki hebat itu biarpun istrinya layak dipukul, dia tidak akan memukul. Laki-laki hebat itu biarpun istrinya layak dicaci, tidak akan mencaci. Dan laki-laki hebat menyelesaikan masalah tidak dikit-dikit dengan cerai.
Orang yang dikit-dikit cerai, oh, kamu cerai, ada apa? Cerai itu perlu proses yang panjang. Apa sih permasalahannya? Diselesaikan, dan mohon semuanya hati-hati, jangan mudah urusan perceraian. Dan memang perceraian ada disyariatkan dalam Islam untuk menyelesaikan permasalahan. Mungkin ada seorang istri yang nggak bisa dibenahi, nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, terus membuat masalah-masalah saja, maka cerai layak saat itu. Apalagi tidak menjalankan syariat, nggak mau sholat, mabuk lagi, istrinya nggak sholat, disuruh sholat ngajak berantem, judi, mabuk, waduh, ngutangan. Untuk apa dibiarkan? Baik, itu saja insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi para sahabat dengan kami semua, para pecinta majelis ilmu, para pecinta ulama. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Apa kabar, Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Dengan keadaan Kiai, kita akan menanyakan beberapa masalah fikih pada hari ini. Ada, langsung aja Kiai, ada satu pertanyaan mengenai talak. Ada kasus sahabat yang menceraikan istrinya itu lewat pesan WA atau lewat surat. Nah, itu hukumnya bagaimana, Kiai? Jadi begini ya, kata para ulama, orang yang kirim pesan WA atau surat, isinya misalnya saya ceraikan kamu, itu kata para ulama termasuk kinayah dalam bab talak. Kinayah itu artinya sindiran, bukan terang-terangan. Talak itu kan ada dua, ada sholih ya, yang terang-terangan. Kalau yang terang-terangan jadi, walaupun ada niat, gak ada niat jadi. Yang kedua kinayah, yang tidak terang-terangan atau yang sindiran. Kalau yang pakai kinayah ini harus ada niat. Kalau gak ada niat gak jadi. Jadi bagi istri yang dikirimi pesan oleh suaminya yang lagi emosi, emosi itu bahaya saudara, karenanya jangan gampang emosi. Dan kalau emosi ya jangan bilang talak, cerai ya, khawatir menyesal. Nah, kalau ada suami karena emosi kirim pesan, aku ceraikan kau, pada istrinya misalnya ya, atau surat, maka bagaimana? Ditanya dia. Kalau dia niatnya menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Tapi kalau niatnya enggak, maka enggak jatuh talak. Jadi masuk kinayah. Berarti ancaman itu kalau begitu. Itu niatnya itu meskipun niatnya via WhatsApp juga gitu. Ya, niatnya itu ya pada waktu menuliskan itu, pada waktu mengirimkan. Jadi ditanya, benar kamu menceraikan saya, niat menceraikan. Ditanya dia. Jawab iya, cerai berarti. Kalau iya, niatnya berarti jatuh talak. Kalau enggak, berarti enggak jatuh talak. Bercanda gitu ya. Misalnya. Ya, ancaman. Ya, gitu. Ancaman berarti itu. Ya. Oke, baik Kiai. Alhamdulillah, semoga jawabannya bisa menjadi bahan jawaban buat para sahabat semua yang haus akan majelis ilmu, haus akan nasihat-nasihat Islam. Demikian para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.